Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah gabung di Zoom kita untuk seminar hari ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat jalanin hari-harinya ya. Semoga koneksi kita juga tetap berjalan dengan lancar sehingga acara seminar bisa berjalan lancar juga. Hari ini kita akan belajar bareng mengenai topik menarik, yaitu seni berbicara di depan halayak. Topik ini sangat penting untuk dibahas ya rekan-rekan sekalian, khususnya pada jurusan ilmu komunikasi. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya Salza sebagai moderator memperkenalkan pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini. Pemateri kita adalah Kak Mufliha Nasir Amin. Saat ini beliau merupakan Public Relation Officer di salah satu perusahaan swasta ternama dan terkemuka di Indonesia. Selain itu, Kak Mufliha juga aktif sebagai public speaker, MC, dan juga konsultan di bidang relation and communication. Dengan pengalaman beliau yang sudah lama terjun di dunia PR, pastinya materi yang dibawakan hari ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita persilahkan Kak Mufliha untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Mufliha dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk pada salah satu kompetensi paling penting dalam dunia komunikasi dan public speaking, yaitu kemampuan memahami halayak. Banyak orang yang mengira public speaking itu hanya soal bagaimana kita berbicara, intonasi kita, gesture kita, atau bagaimana kita menyiapkan materi. Tetapi sebenarnya inti dari keberhasilan public speaking tersebut adalah di mana, sejauh mana kita memahami siapa yang duduk di depan kita. Nah, yang pertama, mungkin bisa di next slide-nya. Oke. Di sini saya akan membahas memahami halayak. Konsepsi halayak menunjuk pada sekumpulan orang yang terbentuk sebagai akibat atau hasil dari kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan jumlahnya yang besar. Dan secara luas, diantaranya itu yaitu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan heterogen dalam hal ciri-ciri sosial, ekonomi, dan demografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman dan rekan-rekan sekalian, dalam public speaking kita tidak hanya menyampaikan informasi nih, tapi kita tuh juga harus bisa memengaruhi pemikiran orang, memicu emosi mereka, dan dalam beberapa konteks bahkan mengubah perilaku mereka. Dan untuk bisa melakukan semua itu, kita perlu mengerti siapa mereka. Karena itu public speaker yang baik pasti memulai dari pertanyaan, siapa yang akan saya hadapi? Apa yang mereka butuhkan dan apa pengalaman mereka. Nah, di sini bisa di next slide-nya. Nah, di sini ada karakteristik halayak. Nah, yang pertama itu karakteristik halayak sebagai penggarap informasi. Nah, halayak untuk itu kita harus memahami dulu nih konsep di mana sih mulai berkembangnya teknologi komunikasi. Yang pertama tuh ada era mesin cetak, yang dimana ketika mesin dicetak ditemukan, muncul kelompok baru yaitu halayak pembaca. Mereka tidak perlu lagi berada di satu tempat untuk menerima pesan. Nah, biasanya kan di zaman dulu masih menggunakan mesin cetak ya, belum sekompleks dan secanggih zaman sekarang teknologinya. Nah, yang kedua ada era media massa. Media massa ini yaitu yang dimaksudkan adalah media massa modern seperti radio, televisi, dan sudah muncul mulai banyak media massa yang modern. Dan dari situlah satu pesan tersebut bisa menjangkau jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ada juga di era digital dan media sosial. Di situ tuh halayak tidak hanya menerima informasi tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Mereka aktif, kritis, dan mampu mempengaruhi satu sama lain melalui teknologi digital. Semua perkembangan pada saat itu, teman-teman ya, perlu kita ketahui di situ tuh kita paham nih
karakter halayak jauh lebih dalam daripada sekadar siapa yang ada dan datang di ruangan. Artinya, pesan yang disampaikan itu sangat bergantung kepada siapa penerimanya, yaitu halayak yang menghadapi kita. Nah, cara berbicara kita tuh dipilih berdasarkan budaya, pendidikan, dan pengalaman pendengar. Karena itulah yang paling menentukan apakah halayak betul-betul dapat dipengaruhi dengan cara penyampaian kita sendiri. Dengan kata lain, halayak adalah faktor yang mempengaruhi komunikator bahkan sebelum proses komunikasi itu dimulai. Nah, yang keempat, bagian karakteristik halayak. Bagian ini sangat penting bagi setiap public speaker, teman-teman. Nah, mari di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tuh, halayak sebagai penggarap informasi tadi. Kita tuh harus selektif memilih informasi untuk disampaikan kepada halayak yang dimana kita tuh harus menyesuaikan terhadap pengalaman mereka, pengetahuan mereka, kebutuhan mereka, dan minat mereka. Disinilah sebabnya dua orang bisa menjadi pendengar pidato yang sama, tetapi maknanya mereka tuh memaknai hal dari penyampaian tersebut tuh berbeda. Nah, ada juga faktor pendidikan yang sangat tinggi. Seperti kalau misalnya kita menghadapi orang yang berpendidikan, itu tuh kita harus lebih kritis, lebih analitis, dan lebih banyak pertimbangan tentunya ya. Kalau misalnya kita menyampaikan penyampaian di depan orang yang berpendidikan tinggi, sehingga mereka tuh jauh lebih memahami dan sesuai konteks dengan apa yang kita bahas gitu. Jadi mereka tuh lebih kata-katanya tuh harus lebih disesuaikan daripada orang yang pendidikannya biasa saja. Nah, di sini juga ada yang kedua, saya membahas halayak sebagai problem solver. Nah, setiap orang tuh, kita tahu sendiri kan, setiap orang tuh memiliki masalah dan kebutuhan. Dalam konteks komunikasi, halayak akan tertarik pada informasi yang seperti kayak membantu mereka mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kita tuh saat kita presentasi di depan halayak, kita tuh juga harus betul-betul mendalami bagaimana satu persatu pesan kita tuh dapat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi gitu, agar pesan kita dapat sampai dan tersampaikan kepada audiens. Nah, disitulah yang menentukan jika informasi kita tidak relevan dan tidak praktis atau tidak dirasakan manfaatnya, maka perhatian halayak ini akan cepat hilang. Nah, makanya penting banget ya teman-teman di sini untuk tetap menjaga keseimbangan antara audiens dengan atau sebagai kita yang menyampaikan pesan. Nah, ada juga halayak sebagai mediator. Pesan tidak berhenti di mereka. Mereka bisa menyebarkan pesan tersebut kepada orang lain. Kemudian orang lain itu menyebarkan lagi ke kelompoknya. Ini itu disebut multi-step flow of communication. Di sini dijelaskan mengapa sebuah isu bisa cepat viral meskipun tidak disebarkan langsung oleh media utama. Nah, jadi kita tuh kayak kalau sedang presentasi di depan orang, kita juga harus memahami isu apa sih yang sedang dihadapi di masyarakat terkini gitu. Jadi biar lebih menarik gitu teman-teman ya. Nah, seorang public speaker perlu memahami juga bahwa audiens itu tidak datang sebagai kertas kosong. Mereka itu datang membawa keyakinan, nilai budaya, agama, dan pengalaman. Nah, halayak sebagai anggota kelompok. Setiap orang adalah bagian dari kelompok sosial baik formal maupun informal. Misalnya ada komunitas pecinta alam, komunitas motor, kelompok olahraga, atau mungkin banyak kelompok informal yang kita temukan ya di masyarakat yang bisa saja halayak tersebut membutuhkan informasi yang lebih kompleks. Nah, untuk mempengaruhi bagaimana cara mereka memproses informasi dan bagaimana mereka merespon, kita juga harus menyesuaikannya. Nah, yang kelima yaitu segmentasi halayak. Disinilah kunci keberhasilan public speaking itu terjadi. Secara sosiologis teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, masyarakat itu kan kita tahu sendiri. Masyarakat sangatlah beragam sehingga kita perlu mengelompokkan mereka menjadi segmen-segmen tertentu seperti batas usia mereka, pekerjaan, gender, suku, pendidikan, hobi, atau nilai dan orientasi pada hidup. Misalnya cara berbicara kepada anak SMA tentu berbeda dong ya teman-teman dengan cara berbicara kepada orang tua.
Bahasa yang digunakan kepada komunitas profesional pun berbeda dengan komunitas ibu rumah tangga. Tanpa segmentasi, pesan kita tidak akan diserap secara umum dan kurang mengena jika kita juga tidak menyesuaikan hal tersebut. Nah, yang keenam itu ada selera halayak dalam media massa. Dalam media massa itu, selera halayak itu sangat mempengaruhi seperti jenis konten, maksudnya sangat dipengaruhi sama jenis-jenis konten seperti politik, ekonomi, budaya, hiburan. Adapun format penyajiannya seperti koran, tabloid, majalah, TV, dan desain visual seperti layout, font, gaya, tampilan. Dan perlu diingat, selera halayak itu sangat dinamis ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, selera halayak itu bisa berubah-ubah karena tren, teknologi, atau isu-isu sosial tertentu. Nah, selanjutnya ada 3 jenis halayak dalam komunikasi massa. Berdasarkan studi komunikasi massa, halayak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu halayak potensial. Semua orang yang memiliki akses terhadap media tertentu, misalnya semua pemilik televisi atau pemilik radio. Nah, yang kedua itu halayak aktual. Orang-orang di halayak aktual itu seperti yang betul-betul menggunakan media, misalnya orang yang menonton TV secara reguler. Nah, adapun halayak yang efektif, mereka tidak hanya menonton, tetapi halayak efektif ini juga memproses pengendapan pesan yang diterima. Itulah target utama komunikator, tentunya ya. Model ini sangat berkaitan erat dengan teori uses and gratifications yang ada di buku formula komunikasi ya tentunya. Sangat berkaitan erat, yaitu menjelaskan halayak sangat aktif memilih media berdasarkan kebutuhan mereka seperti informasi, hiburan, identitas diri, pelarian, dan lain-lain. Yang ke-8 selanjutnya ada 4 jenis halayak berdasarkan tripologi audiens. Jadi yang pertama itu ada kelompok atau publik terbentuk berdasarkan persamaan agama atau komunitas tertentu. Yang kedua itu kelompok kepuasan. Di sini tuh misalnya kelompok yang mengikuti isu tertentu. Yang ketiga ada kelompok penggemar atau budaya citra rasa. Misalnya kayak K-popers ya, kayak teman saya tuh banyak yang K-popers tentunya ya. Di halayak kan sangat viral ya K-popers ini, maksudnya tidak pernah habis gitu. Isu-isu tentang Korea lah, K-pop, penggemar film tertentu juga misalnya. Nah, itu tuh masuk di kategori kelompok penggemar atau budaya citra rasa. Yang keempat itu selanjutnya audience medium. Nah, orang-orang di audience medium itu seperti orang-orang yang loyal atau setia dalam mengikuti media tertentu, misalnya pembaca sangat setia dalam satu koran atau mendengarkan sebuah stasiun radio favorit mereka gitu, atau pemirsa yang sangat setia terhadap program TV. Kita sering temukan ya di misalnya nenek kalian atau teman-teman kalian ada yang sangat antusiasif gitu kalau misalnya mendengarkan serial favorit mereka di TV. Nah, kesimpulannya teman-teman, memahami halayak bukan sekadar tugas tambahan. Ini adalah fondasi keberhasilan komunikasi. Dengan memahami halayak, kita tahu apa yang perlu disampaikan, bagaimana menyampaikannya, media apa yang efektif, dan bagaimana memastikan pesan itu dapat dipahami, diterima, dan berdampak. Public speaker itu bukan hanya hebat ya, teman-teman, tetapi public speaker itu bagaimana kita dapat mempengaruhi audiens dengan pandai berbicara, dengan bukan hanya pandai berbicara, tetapi pandai juga membaca pikiran manusia dan menyesuaikan audiens serta pesan yang mereka sampaikan kepada audiens. Oke, baik teman-teman. Mungkin segitu saja ya materi sesingkat materi yang saya sampaikan. Mungkin sekarang saya bisa serahkan nih sama kakak moderatornya untuk mungkin ada teman-teman kita pada hari ini bisa bertanya gitu terhadap materi yang telah saya sampaikan. Silahkan teman-teman. Baik, jika ada yang bertanya langsung raise hand ya, terus nanti moderatornya nunjuk. Ayo teman-teman, jangan malu-malu, ayo. Angkat tangan saja teman-teman, kita tidak akan memakan kalian. Saya akan menjawab pertanyaan kalian ya teman-teman. Jadi jangan malu bertanya ya, langsung aja raise hand-nya dan dipersilahkan oleh moderator. Baik, terima kasih Kamu Musliha atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Dimohon untuk rekan-rekan sekalian yang apabila mempunyai pertanyaan bisa tolong menggunakan fitur raise hand.
Baik, Saudari Siva Aprilia, silahkan untuk menanyakan kepada pemateri dan dimohon untuk menyebutkan nama dan asal prodinya agar interaksinya lebih atraktif seperti itu. Terima kasih kepada Siva Aprilia, dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Salza. Perkenalkan, aku Siva Aprilia, aku berasal dari Prodi Hubungan Masyarakat. Tentunya pembahasan public speaking itu selinear dengan prodi saya. Saya ingin bertanya kamu Fliha, mengapa sih memahami halayak dianggap lebih penting daripada mempersiapkan materi public speaking itu sendiri? Begitu kamu Fliha. Oke. Mungkin kakak moderator bisa saya jawab nggak nih sekarang? Atau ditampung dulu ya pertanyaannya? Mungkin langsung saja ya saya jawab, soalnya saya sangat bahagia mendengarkan antusias Syifa yang sudah mau bertanya. Terima kasih Syifa sebelumnya telah bertanya materinya. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi tadi Syifa tuh nanya ya teman-teman, bagaimana dan mengapa memahami halayak tuh lebih penting gitu loh daripada mempersiapkan materi public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman, perlu kalian pahami, memahami halayak adalah fondasi dari seluruh proses komunikasi. Nah, makanya kalau misalnya kalian nih presentasi, mau materinya sebesar apapun, selengkap apapun, itu tidak akan berdampak, guys. Kalau misalnya tidak akan berdampak, teman-teman, kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan, dan pengalaman pendengarnya. Jadi kayak betul-betul audiens tuh maunya kita tuh betul-betul paham gitu dan menguasai materi. Coba aja misalnya kalian ada di posisi audiens, terus ada misalnya kalian tuh pernah ikut seminar, terus di seminarnya tuh kayak flat banget sih, kayak cuma ngomong materi doang, nggak ada antusiasnya si pemateri ini. Jadi di situ kita tuh harus betul-betul bagaimana kita memahami halayak dulu, kayak situasi hati mereka, terus kayak mereka nih orangnya kayak gimana, barulah kita bisa sambil improvisasi pas improvisasi saat kita tuh menghadapi mereka. Karena pertama pesannya itu harus relevan, jadi halayak itu kan hanya bukan hanya memproses informasi, tetapi mereka tuh juga ingin berinteraksi gitu sesuai kebutuhan yang ada misalnya di seminar gitu kan, yang banyak kita temui. Kita tuh sering berinteraksi dan pengen mendengarkan keluh kesah, atau pas mereka nanya, atau misalnya mereka itu penasaran atau hal yang berkaitan dengan kehidupan langsung deh. Mereka kan biasanya langsung terkoneksi kan dengan pemateri. Jadi pemateri itu harus bisa paham betul-betul ya intinya. Karena materi itu tidak hanya dipahami, tetapi bagaimana perhatian kayak audiens kita tuh tidak dapat teralihkan meskipun kita memberikan pemaparan materi kepada mereka. Jadi bagaimana cara kita itu betul-betul kondusif dalam membuat audiens kita tersebut bisa betul-betul seperti memperhatikan sampai akhir gitu. Nah, dengan itu tadi, kita tuh kalau misalnya ngelihat audiens yang diem aja nih, kita tuh colek dikit gitu loh, kayak kita berusaha membuat mereka tuh antusiasif dan interaksi kembali gitu sama kita. Jadi mereka juga dapat pengalaman, bukan cuma materi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Kakak Syifa. Apakah cukup? Tentunya saya merasa cukup sekali Kak Liha. Terima kasih atas jawabannya yang cukup insightful bagi saya. Oh iya, terima kasih Kakak Syifa. Baik, dibuka sesi satu lagi ya pertanyaan. Maaf teman-teman, karena waktu kita tidak banyak ya. Saya juga mempunyai meeting lagi dari bos saya di Singapura. Jadi mungkin bisa dipercepat saja satu sesi pertanyaan lagi yang bisa dibuka. Baik, Silahkan. terima kasih Kamu Fliha atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya dipersilakan untuk penanya kedua, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Boleh dari teman-teman yang ingin bertanya, apakah masih kurang jelas atau masih ada yang mengganjal mungkin? Baik, kepada Saudari Dede Keisha, waktu dan tempat dipersilakan dan dimohon untuk
menyebutkan asalnya dari prodi mana agar kami mengetahui? Baik, terima kasih Kak Salja dan Kak Mupliha untuk kesempatannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dekesya Nur Laila dari program studi Ilmu Komunikasi Humas. Nah, di sini saya ingin bertanya nih mengenai bagaimana sih cara yang cepat untuk mengetahui karakter halayak jika kita baru pertama kali hadir di forum? Seperti itu, apakah bisa dipahami Kak Mupliha? Baik, pertanyaannya sangat menarik ya, Kakak. Siapa tadi? Keisha ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, mungkin bisa langsung saya jawab saja, Kak Keisha ya. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana cara cepat dalam mengetahui karakter halayak jika kita baru pertama kali nih hadir di forum tersebut. Nah, jadi ada beberapa strategi yang cepat ya untuk yang bisa kalian lakuin atau bisa kita lakuin dalam 1 sampai 3 menit sebelum atau sesaat sebelum presentasi atau saat presentasi. Nah, yang pertama itu observasi langsung. Jadi kita tuh harus kan pasti itu kita udah mengetahui kan usia rata-rata peserta kita, cara mereka berpakaian, ekspresi wajahnya, umur mereka, terus mereka ini dari kalangan apa saja, dan bagaimana suasana tersebut, yang suasana formal kah, atau suasana santai kah, atau dalam situasi akademik atau profesional. Jadi kita nggak bisa kayak asal-asalan gitu kan. Kita harus juga bisa mengetahui ini audiens kita gitu, Kak Keisha ya. Dan dari situ kita bisa menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian juga. Misalnya nih di dalam kayak ada session small talk atau ice breaking yang biasa kalian dengar juga kan. Misalnya di pertanyaan itu tuh sederhana gitu. Misalnya pertanyaannya itu siapa yang di sini mahasiswa atau berapa banyak yang sudah pernah mengikuti seminar seperti ini. Nah, jawaban yang kita beri itu dapat memberi gambaran yang cepat tentang latar belakang audiens. Jadi kita tuh harus nanya dulu ke mereka kayak biar bisa mengetahui latar belakang mereka gitu, biar kita juga gampang ikut menyesuaikan. Jadi tetap harus punya etika dalam memahami audiens, dan etika berbicara tetap dijaga ya. Ada juga yang analisis penyelenggara acara. Nah, jenis instansi penyelenggara itu merupakan hal yang bergantung juga gitu sama bagaimana audiens kita gitu. Misalnya audiens akademik biasanya kan di kampus kan. Nah, kalau misalnya di organisasi tuh audiensnya tuh mungkin lebih santai dan agak komunitas gitu, lebih membangun komunitas. Jadi lebih santai dan informal gitu. Kalau misalnya di perusahaan, audiens itu lebih profesional. Nah, biasanya itu kita kalau di perusahaan tuh penyampaian itu juga kayak melihat beberapa mungkin dari orang-orang mereka gitu, cara berpakaiannya mungkin ya. Nah, kita juga bisa dapat melihat dari suasana nih, kayak suasana yang kita rasakan pas kita tuh menyampaikan kepada audiens. Kita tuh bisa melihat tingkat keheningan, antusiasme mereka pada saat detik itu juga, bagaimana mereka melihat dan memandang acara ini gitu, interaksinya mereka tuh bagaimana dalam beberapa menit tuh. Apakah audiens itu bisa tertarik nih kalau misalnya kita sampaikan ini. Nah, jadi kita tuh mungkin nanti ada kayak di ice breaking gitu kan, ada di situ kita bisa memainkan dinamika penyampaian suara kita yang awalnya datar, naikkan lagi energi. Misalnya yang awalnya cepat memperlambat ritme, atau yang awalnya teoritis jadinya santai gitu. Pokoknya kita tuh harus libatin audiens gitu. Misalnya nanya di sela-sela materi gitu, setuju nggak penonton? Atau setuju nggak teman-teman? Atau pertanyaannya tuh kayak ada yang pernah ngalamin ini gak sih? Jadi mereka tuh perhatiannya langsung ke kita gitu loh. Atau misalnya kayak yang sering saya lakukan, siapa di sini nih yang kayak gini nih, gini. Nah, biasanya tuh dari situ tuh audiens tuh langsung terpaku dan alihan perhatian mereka tuh kembali lagi kepada kita.
dan keterlibatan mereka langsung kembali fokus gitu, otomatis fokus. Nah, gunakan juga cerita yang bisa storytelling, misalnya menarik perhatian mereka, atau biar mereka tuh bisa responsif juga, memberikan misalnya nih, gunakan humor ringan yang tidak terlalu lucu, misalnya lebih kayak apa ya, untuk dia mencairkan suasana gitu, mencairkan suasana. Atau kalau misalnya mulai melihat audiens kita capek, kita tuh bisa beri jeda, misalnya kadang audiens tuh kehilangan fokus, nah kita tuh kasih jeda dulu beberapa menit saat ice breakingnya gitu, atau sejenak lah sebelum mereka bisa kembali lagi fokusnya. Nah, disitulah pas mereka sudah bisa fokus lagi, kita bisa menyampaikan pesan kembali gitu. Atau bisa juga dilakukan seperti pindah posisi, misalnya bergerak dari ujung panggung ke panggung lagi, dari sisi kanan ke sisi kiri atau dari tengah ke belakang. Pokoknya jangan monoton gitu loh badannya. Kita harus tetap berputar-putar, bisa juga sih berputar-putar biar audiens tuh tidak memandang kok ini orang monoton banget ya. Dan pokoknya kita bagaimana situasi itu, kita tuh sebagai pemateri kita bisa memahami situasi gitu. Jadi situasi itu lebih penting, memahami suatu situasi itu lebih penting daripada agenda yang berlangsung. Ya, mungkin segitu saja Kakak Keisha. Apakah penyampaian saya sudah jelas atau gimana, sudah cukup? Baik, terima kasih Kak Mupliha, penjelasannya dan jawabannya sangat amat lengkap dan mudah dipahami. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Baik, terima saya kasih. kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Lia. Baik, karena kita terbatas waktu ya, mungkin kita akhiri saja sesi tanya jawab sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah aktif saat tanya dan berdiskusi. Dan terima kasih juga kepada Kak Mupliha Nasir Amin atas jawaban dan pemaparan materinya yang sangat lengkap dan bermanfaat. Saya Salza Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.